Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ketika Rasulullah SAW akan berperang, dia membangkitkan semangat pasukannya. Nabi mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ketika ada seorang sahabat mendengar hal ini, "Ya Rasulullah, satu langit atau langit-langit?" "Langit-langit." Ya. Lalu dia ambil beberapa biji korma, kemudian dia makan. Lalu dia mengatakan, "Seandainya umurku panjang sehingga aku bisa makan korma-korma ini, maka itu adalah aku adalah orang yang paling beruntung." Maksudnya saya akan perang mati-matian. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Kenapa dia melakukan demikian? Karena percayanya kepada janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Namun kita karena Al-Quran kita tidak mengerti, apa yang kita baca di dalam salat juga kita tidak faham, sehingga begitu banyak janji-janji Allah, dia tidak tertarik untuk apa? Untuk meraih janji itu. Begitu banyak ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran, dia tidak hiraukan ancaman-ancaman, semua dilanggar. Ya, diancam oleh Rasulullah SAW karena dia nggak ngerti, semua ancaman itu dilanggar. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din azakumullah. Yang menjadi pertanyaan besar, sampai kapan kita mau seperti ini? Apakah kita akan tunggu kematian itu mendatangi kita? La ilaha illallah. Dan setiap manusia apabila dia meninggal dunia, dia mengatakan, "Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku melakukan amal-amal saleh pada masa yang aku tinggalkan. Nyesal dia. Minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Namun mustahil permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ikhwani fi din azakumullah. Coba seandainya ada orang-orang yang sudah mati ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, lalu ditanya dia, "Apa yang kalian inginkan?" Pasti dia mengatakan, satu kali mengucapkan subhanallah, atau satu kali mengucapkan la ilaha illallah, atau mengucapkan Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Itu yang mereka inginkan, untuk menambah derajat mereka atau untuk mengurangi siksaan-siksaan mereka. Sementara kita ini dalam sehari mungkin kita bisa 1.000.000 kali mengucapkan la ilaha illallah, namun lidah kita malas. Mungkin ribuan kali kita bisa mengatakan subhanallah. Ya, mungkin keluar dari masjid ini, setelah kajian kita bisa keluar sampai di rumah, sambil di atas motor atau di atas mobil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin bisa diucapkan 300, 400 atau 1.000 kali kalau dia memang jauh rumahnya. Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, derajatnya terangkat, dosanya terhapus. Namun karena keyakinan tidak ada di dalam hati kita, atau keyakinan kita terlalu lemah, sehingga kita lebih senang ketawa ketiwi, bercanda, berghibah daripada meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salaman afiyah. Jadi sampai kapan kita akan begini terus ayyuhal ikhwah? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir?" Tidakkah kami telah memberikan kalian umur yang cukup untuk kalian mengambil peringatan? Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ada dikasih 70, ada 60, ada 75. Ini adalah umur usia atau masa yang sudah cukup bagi kita untuk mengambil peringatan. Peringatan dari mana? Dari Al-Quran. Namun subhanallah, dia tidak mengambil peringatan. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, dan datang kepadamu pembawa peringat. Siapa yang datang kepada kita membawa peringat itu? Yaitu uban ini, rambut putih ini.
Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diabaikan. Subhanallah. Lihat bagaimana bengelnya manusia ini, ya. Peringatan dari Allah, ya. Padahal ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa setiap hari dia enggak ngaca untuk nyisir atau untuk apa saja? Kalau dia nyisir di depan, ketika berdiri di depan kaca pasti kelihatan ubannya ini. Masa enggak pernah terlintas di benaknya, lah sudah tua saya ini. Ya, ketika dia melihat mukanya keriput, lah sudah tua saya ini. Sebentar lagi saya akan apa? Meninggalkan dunia ini. Lah apa tabungan saya untuk menghadapi kematian itu nanti? La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi sampai kapan kita mau terus seperti ini, ayo ikhwan? Sampai kematian itu tiba? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Ingatkanlah kepada mereka ya Muhammad. Kepada siapa itu? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar diperingati. Tentang apa? Yaumal hasrah. Hari penyesalan. Semua manusia akan menyesal. Manusia akan menyesal 2 kali. Ketika dia meninggal dunia, dia akan menyesal sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Yang kedua, ketika perkara-perkara manusia sudah diputuskan, si fulan masuk surga, si fulan dia ditunda atau dia dimasukkan ke neraka. Di sana dia nyesal, wala haula wala quwwata illa billah.